Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang laporan hasil pengerjaan, mengimplementasikan konsep relasi berulang dalam bahasa pemrograman dan mengaplikasikan beberapa konsep matematika diskrit dalam basis data. Dalam laporan ini tentunya pada halaman pertama terdapat judul, lalu cover Universitas Jember, dan di sini ada bagian penjelas bahwa laporan ini disusun untuk memenuhi tugas matematika diskrit. Lalu di bawahnya ada nama-nama anggota kelompok yang menyusun laporan ini. Di antaranya ada Zian Alvina Ramadhani dengan NIM akhir 2002, lalu ada Rafiko Adawiyah dengan NIM akhir 2008, ada Aulia Anisatu Zahro dengan NIM akhir 2026, lalu ada saya Sinta Olewardani dengan NIM akhir 2074. Nah, di bagian sini ada ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Universitas Negeri Jember sebagai penjelas bahwasannya kami berasal dari universitas atau instansi Universitas Jember. Lalu di bagian kedua di sini ada daftar isi. Berikut beberapa materi atau penjelasan yang kami lampirkan dalam laporan ini sudah tercakup dalam daftar isi. Selanjutnya kita akan masuki bab satu, yaitu pendahuluan. Pertama, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Latar belakang dibentuknya laporan ini. Dalam era digital saat ini, pengelolaan data menjadi salah satu yang sangat krusial dalam berbagai itu industri, pendidikan maupun penelitian. Basis data sebagai sistem pengelola informasi memiliki peran penting dalam memastikan data dapat tersimpan, diolah, dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satu konsep yang sering digunakan dalam pengembangan basis data adalah relasi berulang, di mana entitas yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan entitas lain dihubungkan secara sistematis dengan menerapkan konsep ini. Pengelolaan data yang memiliki hubungan kompleks dapat diorganisasikan dengan lebih efektif sehingga mendukung efisiensi proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, penerapan beberapa konsep matematika diskrit menjadi elemen fundamental dalam mendukung implementasi sistem basis data yang efisien. Matematika diskrit mencakup teori-teori seperti himpunan, relasi fungsi, graf, dan logika yang berperan dalam memberikan kerangka berpikir yang sistematis dan terstruktur. Sebagai contoh, relasi dalam matematika diskrit menjadi dasar bagi perancangan relasi dalam basis data, di mana data dihubungkan dengan cara optimal agar sistem dapat bekerja lebih cepat dan akurat. Pemahaman terhadap teori-teori tersebut memberikan landasan bagi pengembang dalam merancang sistem yang efisien dan konsisten. Implementasi konsep relasi berulang dan matematika diskrit dalam basis data tidak hanya memberikan keuntungan dari segi pengelolaan data, tetapi juga berdampak pada peningkatan performa sistem. Relasi yang diatur dengan baik akan menghindari redundansi data dan menjaga integritas informasi. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip matematika diskrit membantu optimalisasi struktur basis data sehingga sistem dapat merespon query yang lebih cepat dan akurat. Dengan pengelolaan data yang baik, berbagai permasalahan terkait integrasi data dan analisis informasi dapat terselesaikan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, dalam laporan ini akan dibahas bagaimana implementasi konsep relasi berulang dapat diaplikasikan dalam sistem basis data, serta bagaimana penerapan beberapa prinsip matematika diskrit dapat mendukung pengembangannya. Fokus pada kedua konsep ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya landasan teoritis dan praktis dalam pengelolaan basis data. Dengan demikian, hasil implementasi ini dapat digunakan sebagai solusi dalam mengatasi tantangan kompleksitas data yang sering dihadapi di berbagai sektor kehidupan. Jadi untuk singkatnya, materi yang kami bawa hari ini dalam matematika diskrit itu memiliki fungsi yang cukup krusial dalam pengelolaan sistem data. Lalu lanjut ke bagian tujuan. Berikut beberapa tujuan dari penyusunan laporan. Yang pertama ada memahami konsep relasi berulang dan pengelolaan basis data. Yang kedua adalah menerapkan konsep matematika diskrit seperti teori himpunan dan relasi dalam sistem basis data. Yang ketiga, mengoptimalkan struktur dan performa basis data agar lebih efisien. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan pengelolaan data yang kompleks dan menjaga konsistensi data. Jadi, dalam poin pertama, memahami konsep relasi berulang, itu sebelum kita memasuki bagian implementasi, sebelum kita mencontohkan contoh implementasi, kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep relasi berulang dan pengelolaan basis data. Lalu yang kedua, kita menerapkan konsep matematika diskrit
seperti teori himpunan dan relasi dalam sistem basis data. Di sini kita itu diminta untuk mencari implementasi teori himpunan dan relasi, lalu kita akan menyebutkan aplikasi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan struktur dan performa baris data agar lebih efisien. Dengan adanya relasi berulang tadi, kita tuh bisa mengoptimalkan struktur dan performa basis data agar lebih efisien. Jadi kita nggak perlu mengulang-ulang data yang sama dan membuang-buang waktu gitu. Yang keempat, jelas menyelesaikan permasalahan pengelolaan data dengan memanfaatkan adanya relasi berulang dengan dalam matematika diskrit. Ini tentunya akan sangat berguna bagi pengelolaan data yang nantinya dapat berdampak data ini bakal lebih kompleks gitu dan dia tuh gak bakal berantakan, kurang lebih begitu. Selanjutnya landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya, Zian, dipersilahkan. Nah, di sini yaitu selanjutnya ada landasan teori. Nah, tujuan dari landasan teori ini untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang dibahas. Nah, di sini ada relasi berulang. Nah, untuk relasi berulang dalam konteks basis data, rumus yang digunakan mengacu pada teori relasi dalam matematika diskrit, khususnya relasi pada himpunan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi berulang biasanya diterapkan pada tabel dalam basis data untuk menggambarkan hubungan antar elemen yang saling terkait dalam satu entitas yang sama. Secara umum, relasi berulang RR dalam himpunan AA dengan dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya sudah. Nah, di mana A adalah himpunan elemen entitas dalam tabel yang sama. Sini A kali AA times A adalah produk kartesian dari himpunan AA dengan dirinya sendiri, yaitu semua pasangan tersebut. AB, AB ini gini. Terus RR adalah relasi menghubungkan elemen-elemen dalam AA. Nah, di sini ada contoh rumusnya ya, teman-teman. Nah, di sini ini berarti setiap ID manajer mengacu pada ID karyawan, menunjukkan bahwa seorang karyawan bisa memiliki manajer yang juga tercatat dalam tabel karyawan itu sendiri. Dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menggambarkan bagaimana relasi berulang dapat diterapkan dalam basis data untuk menciptakan hubungan antar entitas yang sama dalam struktur tabel. Nah, kemudian selanjutnya ada matematika diskrit dalam basis data. Nah, matematika diskrit merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur diskrit atau tidak kontinu. Konsep-konsep matematika diskrit seperti himpunan, relasi, fungsi, dan logika sangat berperan penting dalam perancangan dan pengelolaan basis data. Nah, di sini ada teori himpunan. Dalam basis data, teori himpunan digunakan untuk mendefinisikan relasi antar tabel seperti join, union, dan intersection. Relasi dalam himpunan menjadi dasar struktur tabel dalam basis data relasional. Nah, yang kedua ada relasi. Relasi dalam matematika diskrit membantu memahami keterkaitan antara entitas yang diterapkan pada konsep kunci utama dan kunci asing di dalam basis data. Nah, di sini yang ketiga ada fungsi. Konsep fungsi digunakan untuk memetakan satu entitas ke entitas lain dalam basis data seperti pada relasi satu ke satu atau satu ke banyak. Di sini yang terakhir itu ya logika proposisi. Logika proposisi membantu dalam penulisan query SQL yang kompleks seperti penggunaan perintah AND, OR, dan NOT dalam kondisi pencarian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya menjelaskan bab 2, yaitu implementasi relasi berulang menggunakan Python. Definisi dan konsep relasi berulang. Relasi berulang atau self-referential relationship adalah sebuah konsep dalam ilmu komputer dan pemrograman di mana sebuah entitas memiliki hubungan atau referensi dengan dirinya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam implementasi relasi ini, sering digunakan untuk mempresentasikan struktur hierarki atau sistem yang saling terhubung. Relasi berulang sering dikaitkan dengan pola desain tertentu. Berikut beberapa pola yang berkaitan. Yang pertama ada graph data struktur. Relasi berulang digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang tidak berurutan seperti jejaring sosial atau peta.
Yang kedua, tree data struktur. Digunakan untuk mempresentasikan struktur hierarki seperti folder atau komentar. Setiap simpul node memiliki anak child nodes, dan anak tersebut dapat memiliki anak lainnya. Yang ketiga, composite pattern. Pola ini digunakan untuk mempresentasikan struktur pohon di mana sebuah objek dapat memiliki anak child yang juga berupa objek dari tipe yang sama. Contoh representasi kategori dan subkategori. Selanjutnya, contoh implementasi relasi berulang. Implementasi dalam struktur manajemen folder dan file. Berikut ini contoh source code-nya. Ini gambar pemrograman manajemen folder dan file. Jadi setiap folder dapat memiliki subfolder atau file. Folder adalah sebuah entitas yang memiliki relasi berulang karena subfolder juga merupakan folder. Ini gambar kedua dari output pemrograman di atas. Yang selanjutnya implementasi dalam graf pertemanan media sosial. Ini adalah source code dari program relasi atau pertemanan dalam media sosial. Setiap pengguna dalam media sosial dapat memiliki daftar teman yang juga merupakan pengguna dari media sosial tersebut. Nah, ini gambar output pemrograman di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia Anisatus Zahra. Mohon maaf, Aulia, mikrofonnya. Di bagian kedua, terdapat implementasi matematika diskrit dalam basis data. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep matematika diskrit dalam basis data. Satu, logika boolean. Merupakan dasar dari pengoperasian banyak sistem basis data. Dalam operasi basis data, logika boolean digunakan untuk melakukan pencarian data, pengambilan keputusan, dan pengelolaan transaksi. Operasi seperti AND, OR, dan NOT digunakan untuk menyaring data dalam query SQL. Selain itu, logika boolean juga terlibat dalam pembuatan indeks dan optimasi pencarian data dalam struktur basis data. Yang kedua yaitu graf dan teori graf. Struktur graf digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam basis data, khususnya dalam model basis data seperti graf database. Dalam hal ini, simpul atau nodes menggambarkan entitas data dan sisi edge, menggambarkan hubungan antara entitas tersebut. Penerapan teori graf juga digunakan dalam analisis jalur terpendek, shortest path, atau pencarian relasi antar data yang sangat kompleks. Contoh penerapannya dalam basis data yaitu penggunaan algoritma seperti Dijkstra atau algoritma pencarian graf untuk menemukan hubungan antar data dalam aplikasi seperti sistem rekomendasi. Yang ketiga yaitu teori set. Hal ini sangat penting dalam basis data, terutama dalam konsep relasi dan operasi antar himpunan data. Dalam basis data relasional, tabel bisa dianggap sebagai himpunan data dan operasi seperti union, intersection, dan difference adalah operasi dasar yang digunakan dalam query SQL untuk mengambil data sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk mendesain dan mengoptimalkan normalisasi basis data yang bertujuan untuk mengurangi duplikasi data dan memastikan konsistensi. Yang keempat, yaitu aljabar relasional. Ya, hal ini merupakan teori matematika yang mendasari bahasa query SQL dan operasi-operasi yang dapat dilakukan dalam basis data relasional. Operasi dasar aljabar relasional termasuk seleksi atau selection, proyeksi atau projection, union, difference, dan Cartesian product. Cartesian product. Aljabar ini memungkinkan pengelolaan dan manipulasi data secara formal melalui teori matematika yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan basis data dalam memproses informasi. Yang kelima yaitu teori automata dan formal language. Automata dan teori bahasa formal digunakan dalam pemrograman dan pengelolaan basis data untuk mengenali pola dan memverifikasi integritas data. Misalnya, regular expressions atau regex adalah aplikasi langsung dari teori bahasa formal yang digunakan untuk pencarian data berbasis pola dalam basis data. Selain itu, finite state machines
FSM dapat digunakan dalam permodelan sistem transaksi atau validasi data yang lebih kompleks dalam basis data. Yang keenam, yaitu kompleksitas dan optimasi algoritma. Dalam manajemen basis data, penting untuk merancang algoritma yang efisien untuk berbagai operasi, seperti pencarian, pembaruan, dan penghapusan data. Hal ini disediakan untuk menilai dan mengoptimalkan kinerja sistem basis data. Analisis kompleksitas algoritma ini berfokus pada waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk operasi dasar dan membantu dalam memilih metode paling efisien seperti penggunaan indeks atau struktur data khusus untuk mempercepat query. Yang kedua yaitu aplikasi matematika diskrit dalam basis data. Yang pertama yaitu desain basis data. Dalam desain basis data, prinsip matematika diskrit seperti teori graf, teori himpunan, dan aljabar relasional digunakan untuk merancang struktur tabel yang efisien dan memastikan integritas serta konsistensi data. Proses normalisasi data yang mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan sangat bergantung pada teori perhimpunan. Yang kedua yaitu pencarian dan pemrosesan data. Matematika diskrit digunakan dalam algoritma pencarian dan pemrosesan data untuk memastikan efisiensinya tinggi. Misalnya, indeks dalam basis data menggunakan teori himpunan dan teori graf untuk mengoptimalkan pencarian data. Query SQL yang kompleks juga dapat dianalisis menggunakan prinsip logika boolean dan aljabar relasional untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga yaitu manajemen transaksi. Dalam manajemen transaksi, teori matematika digunakan untuk memastikan konsistensi, isolasi, dan otomitas transaksi atau ACID. Misalnya, automata digunakan untuk memodelkan urutan transaksi dan memastikan bahwa sistem tetap dalam keadaan konsisten meskipun terjadi kegagalan. Yang keempat, yaitu keamanan basis data yang dipengaruhi oleh konsep matematika diskrit terutama dalam enkripsi dan verifikasi data, teknik-teknik seperti kriptografi dan tanda tangan menggunakan konsep teori bilangan dan aljabar untuk melindungi data dan memastikan akses yang sah. Yang ketiga yaitu contoh implementasi matematika diskrit dalam basis data. Implementasi logika boolean dalam query SQL digunakan untuk memfilter dan memanipulasi data. Misalnya, operator logika seperti AND, OR, dan NOT digunakan dalam klausal WHERE untuk menentukan kriteria data yang diinginkan. Contohnya, misalnya kita memiliki tabel pelanggan yang berisi data pelanggan dengan kolom nama, usia, dan kota seperti yang ditampilkan di source code. Query ini menggunakan logika boolean untuk memilih data pelanggan yang tinggal di Jakarta dengan usia lebih dari 30 tahun atau tinggal di Bandung dengan usia kurang dari 25 tahun. Operator AND dan OR digunakan untuk menggabungkan kondisi pencarian berdasarkan logika boolean. Yang kedua yaitu implementasi teori set dalam operasi relasi aljabar relasional. Teori set sangat erat kaitannya dengan operasi relasi dan union, intersection, dan difference. Contohnya, misalnya kita memiliki dua tabel pelanggan aktif dan pelanggan tidak aktif, seperti yang ditampilkan di source code. Union itu menggabungkan dua himpunan data tanpa duplikasi atau duplikat penggandaan data yang merupakan implementasi dari operasi union dalam teori set. Adanya difference, operasi except atau pengecualian yang digunakan untuk mengambil data yang ada di pelanggan aktif tetapi tidak ada di pelanggan tidak aktif yang menggambarkan operasi difference dalam teori set. Yang ketiga yaitu implementasi teori graf dalam basis data. Struktur graf digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data, khususnya dalam model basis data graf. Sistem seperti Neo4j menggunakan teori graf untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antar data. Contoh, misalkan kita memiliki data tentang pengguna media sosial yang saling terhubung melalui pertemanan, kita dapat menggambarkan hubungan ini dalam bentuk graf, di mana setiap pengguna adalah simpul dan setiap hubungan pertemanan adalah sisi. Berikut source code yang ditampilkan. Nah, di sini kita menggunakan teori graf untuk menggambarkan hubungan pertemanan antara pengguna. Neo4j menyediakan kemampuan untuk menjalankan query seperti pencarian jalur terpendek atau menemukan teman-teman bersama
yang menggunakan algoritma graph seperti Depth First Search, DFS, atau Breadth First Search, BFS. Yang keempat yaitu implementasi teori automata dalam validasi data. Teori automata dan bahasa formal digunakan dalam validasi data, terutama dalam teknik seperti regular expression, untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format tertentu. Contoh kasusnya yaitu, misal kita ingin memvalidasi alamat email yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, ini merupakan contoh source code-nya. Regular expression ini mencocokkan pola alamat email yang memiliki simbol dan titik setelahnya yang digunakan untuk memverifikasi format data sebelum memasukkannya ke dalam basis data yang mencerminkan penggunaan teori bahasa formal dan automata. Yang kelima yaitu implementasi kompleksitas algoritma dalam pengoptimalan query. Matematika diskrit khususnya teori algoritma dan kompleksitas digunakan untuk mengoptimalkan query dalam basis data. Misalnya penggunaan indeks untuk mempercepat pencarian data. Contoh kasusnya, misal kita memiliki tabel produk yang sangat besar. Untuk mempercepat pencarian berdasarkan kolom nama produk, kita dapat membuat indeks pada kolom tersebut. Berikut merupakan contoh source code-nya. Nah, indeks yang dibuat pada kolom nama produk akan mempercepat pencarian produk berdasarkan nama karena mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dengan menggunakan pencarian berbasis pohon biner atau struktur data lainnya. Dengan menggunakan konsep kompleksitas algoritma, kita memastikan bahwa pencarian data lebih efisien dan lebih cepat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bab 3 atau bab terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Nah, di sini kita dijelaskan kesimpulan yang bisa diambil dari laporan atau materi kita di atas. Kurang lebih, saya akan langsung masuk ke dalam poin-poinnya. Yang pertama, di bab 3 kesimpulan ini terdapat relasi berulang memungkinkan entitas dalam satu tabel untuk saling terhubung dengan dirinya sendiri, yang sangat berguna dalam menggambarkan hubungan yang kompleks seperti antara karyawan dan manajer. Dengan relasi berulang, redundansi data dapat dikurangi dengan struktur data menjadi lebih terorganisir. Lalu selanjutnya, yang poin kedua, matematika diskrit memiliki peran penting dalam desain dan pengelolaan basis data. Konsep-konsep seperti teori himpunan relasi dan logika digunakan untuk mengoptimalkan struktur tabel dan operasi query yang berujung pada pengurangan duplikasi data, peningkatan konsistensi dan efisiensi dalam memproses data. Lalu yang ketiga, poin ketiga, di sini ada optimasi sistem basis data dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip matematika diskrit, misalnya menggunakan indeks teori graf dalam pencarian data, serta penerapan logika Boolean dalam query SQL dapat meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Lalu yang poin terakhir, poin keempat, penerapan algoritma kompleks dalam basis data membantu memastikan bahwa proses seperti pencarian, pembaruan, dan penghapusan data dilakukan dengan cara yang efisien. Penggunaan algoritma yang tepat seperti pencarian jalur terpendek atau penggunaan regex untuk validasi data juga berperan dalam mempercepat kinerja sistem. Jadi, teman-teman, secara keseluruhan, konsep relasi berulang dari matematika diskrit ini sangat membantu dalam mengolah data yang kompleks. Lalu, nantinya akan berdampak pada pengelolaan kinerja basis data yang meningkat dan menyelesaikan berbagai tantangan dalam pengelolaan data di berbagai sektor, entah itu sektor industri, pendidikan, ataupun penelitian. Lalu, selanjutnya kita akan memasuki bab daftar pustaka. Di sini kita menyantumkan dari mana saja kita mendapatkan sumber-sumber dari laporan yang kita tulis tadi. Kita cantumkan di sini. Baik, cukup sekian presentasi laporan dari kelompok 1. Jika ada salah kata, saya dan teman-teman saya mohon maaf. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.